tentang diseminasi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Maulana MPD kepada Bapak Yusuf Maulana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini alhamdulillah sekolah bisa mengadakan rapat tahun ajaran baru perdana yang barangkali diselipi. Hari ini saya mencoba kemarin di manajemen minta waktu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini di SMA Negeri 1 Luliang. Bapak dan Ibu, ini harus disampaikan karena ini menyangkut tugas saya sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Ini tugas aksi nyata 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Mohon waktunya beberapa menit ke depan. Saya di sini mungkin bukan sebagai pemateri, tapi hanya menyampaikan sedikit tulisan atau sedikit terkait dengan budaya positif yang sebelumnya juga sudah pernah didefinisikan oleh senior-senior saya. Di atasnya ada Pak Supriyatna dan ada Bu Surya, dan di atasnya lagi ini Maha Guru ini Bapak Arif Ramdhani yang sudah alhamdulillah terima kasih atas beberapa masukan dan sarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luliang, Bapak dan Ibu para wakase, dan Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Luliang Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini harus disampaikan dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata di calon guru penggerak di modul 1 ini 1.4. Next Pak Yunus. Nah Bapak dan Ibu, kenapa sih pentingnya budaya positif di kita harus terapkan? Sebetulnya budaya positif di kita itu sudah berjalan dan sudah berjalan sangat baik dan sudah baik. Ya sebagaimana tadi saya sampaikan di upacara anak-anak bahwa budaya positif yang sudah kita lakukan itu sebetulnya sudah sangat baik. Cuma ada beberapa hal terkait dengan adanya filosofi profil pelajar Pancasila, ada beberapa istilah saja sebetulnya yang padahal dalamnya sama, ya. Tetapi memang karena di dalamnya ini juga pengolahan bahasa, sehingga sedikit pun bahasa yang disampaikan di sana sangat berpengaruh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak mengurangi dari kebahasaan. Dan yang saya sampaikan ini sebetulnya tidak pure, bahkan sekitar 80-90% ini menyadur sebetulnya, atau mengcopy dari beberapa materi yang lain. Cuma saya ambil yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dulu kalau tujuan pendidikan itu adalah agar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, katanya. Yang tadinya tahu menjadi lebih baik. Nah, tetapi di filosofi Ki Hajar Dewantara di sini ternyata lebih menukik, Bapak Ibu, lebih menusuk, lebih berorientasi pada anak. Jadi segala apapun yang kita lakukan di sekolah itu muaranya pada anak. Sampai ada kata-kata di teori Ki Hajar, di filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru itu harus menghamba pada anak. Ini yang saya perdebatkan, Bapak Ibu. Kalau kita bermuara pada anak sih itu baik ya, tapi kalau sudah kata-katanya menghamba, ini agak sedikit saya perdebatkan sebetulnya. Tetapi namun saya mengambil
positifnya saja bahwa menghamba pada anak itu kita betul-betul bagaimana kita menuntun anak-anak kepada kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya kalau dikatakan bahwa anak itu lahir, kalau sebuah kertas itu sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Cuman yang kita lakukan adalah mengarahkan tulisan-tulisan itu yang tadinya belum bermakna menjadi suatu hal yang bermakna. Itu. Next Pak Dewas. Nah ini yang materinya akan disampaikan sebetulnya banyak ini, lebih dari 60 menit, tapi mudah-mudahan bisa disampaikan dalam waktu singkat. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ini sebetulnya sudah kita tahu kebutuhan dasar manusia, juga posisi kontrol. Terus yang berikutnya ada keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, bahkan peraturan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah restitusi. Nah ini lebih kepada bagaimana kita menangani anak. Kalau disebut yang bermasalah sih terlalu ekstrim ya. Menangani anak yang membutuhkan bimbingan kita, sehingga segala anak, siapapun anak itu mereka bisa diarahkan. Artinya bahwa siapapun muridnya, bagaimanapun kelakuannya, ternyata yang kita hadapi itu harus sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada yang namanya anak yang salah, tetapi anak yang ingin diarahkan sebetulnya. Next pada Bos. Yang pertama perubahan paradigma. Next. Nah ini mengubah paradigma atau stimulus respon yang ke pendekatan teori kontrol pilihan. Dari stimulus respon ke pendekatan teori. Pertama stimulus respon. Ini biasanya kita mencoba mengubah anak agar berpandangan sama dengan kita. Bahwa apa yang kita pikirkan ketika anak berbuat, inginnya kita pikirkan anak itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Padahal di teori kontrol pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ternyata tidak bisa disamakan antara pikiran kita dengan pikiran anak kita. Yang ada adalah paling kita mengarahkan saja. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang memang ketika anak melakukan kesalahan itu suatu hal karakter yang buruk. Padahal di teori kehidupan dahlan semua perilaku memiliki tujuan. Ya, walaupun nanti barangkali tujuannya mungkin mengarah ke yang kurang bagus juga, atau misalkan bahkan sebaliknya kepada hal-hal yang lebih positif. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang hanya ada yang bisa mengontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah ya orangnya tersebut. Sama dengan orang lain tidak bisa mengontrol kita, tetapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Biasanya ketika kita membujuk sesuatu hal yang gagal maka dipaksa. Biasa anak kalau misalkan saya di rumah susah ketika membangunkan anak karena belajar, sehingga saya melakukan pemaksaan. Ayo kita bangun. Nanti kalau kamu ke sekolah kayak si Obed loh. Siapa si Obed? Orang gila yang suka ada di perempatan kaca. Sampai seperti itu, sehingga anak takut. Padahal itu ternyata kurang baik. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu tadi tentang pemaksaan. Dan yang kedua adalah model berpikir menang kalah. Kadang-kadang kita menghadapi anak, bagaimana caranya kita yang menang. Ya anak merasa kalah, padahal bagaimana solusinya adalah win-win solution. Dua-duanya harus menang. Artinya ketika masalahnya beres, tetapi psikis anak ataupun psikologi anak itu juga harus terbangun. Jadi merasa tujuannya dapat, anak tidak merasa kalah. Artinya bahwa dua-duanya dalam posisi yang benar. Next. Nah ini tentang disiplin positif. Pengertiannya adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini digunakan untuk mendidik anak untuk mengontrol dirinya, tetapi bukan menghakimi. Artinya ketika kita mendisiplinkan anak, itu bagaimana menyadarkan anak agar ternyata hal-hal yang dilakukan untuk mereka salah itu ternyata salah. Bukan kita yang melakukan, yang menyampaikan bahwa itu salah, tapi bagaimana mereka
menyadari bahwa kesalahan itu mereka lakukan. Nah, nanti ini ada di restriksi ya, sudah ya. Nah, ini pertama adalah disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi agar mereka sadar serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melakukan kedisiplinan yang baik itu dilakukannya karena itu kesadaran mereka, ya, karena bukan karena takut dihukum. Ketika mereka upacara menggunakan jasa alma mater, pakai dasi, pakai topi, itu bukan karena takut dihukum dipisahkan, tapi betul-betul ini adalah suatu hal yang baik, pendisiplinan positif. Disiplin positif juga membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapihkan kamar tidurnya, ya, maka ia akan merasa nyaman, ya, tidak ada akan, ya, bukan karena akan dihukum oleh orang tuanya jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi mereka sadar ketika mereka merapihkan kamarnya itu karena ada suatu hal yang nyaman. Rasa mungkin malu atau ketika misalkan ada temannya datang ke rumahnya, tetapi lebih kepada mereka sadar bahwa rapi itu membuat saya nyaman. Terus sebagai pendidik ini kita tentunya tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri hingga murid berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan secara keseluruhan, dan memiliki motivasi dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi segala sesuatunya ini harus dibangun dalam dirinya. Walaupun kadang-kadang ini harus diberikan stimulus oleh kita. Kadang-kadang anak untuk merubah beberapa orang itu sangat sulit, sehingga harus diberikan stimulus oleh kita. Next, nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah disiplin positif. Kata filosofi ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang salah satunya itu adalah murid yang mempunyai sosok profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Itu ada 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu udah banyak yang hafal puji yang saya lihat bunyian tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kebinekaan global, ya. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Bapak dan Ibu, yang perlu kita ingat di sini bahwa senam adanya profil pelajar Pancasila ini selalu diawali dengan yang berhubungan nilai-nilai religi, Bapak Ibu. Artinya ketika kita menghadirkan sesuatu hal yang mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, maka dasarnya itu pertama harus keimanan dan ketakwaan dulu yang pertama. Jadi sama dengan